Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ada satu doa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berisi 3 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tersebut sangat bagus dan dianjurkan untuk dibaca di ujung sholat kita, baik sebelumnya maupun setelah kita mengucapkan salam. Bisa dibaca sebelum kita takbiratul ihram atau setelah kita mengucapkan salam penutup dalam sholat kita. Doa tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, tolong bantulah kami ya Allah untuk bisa senantiasa ingat kepadamu dan senantiasa bisa bersyukur atas segala nikmat-Mu dan juga bisa melaksanakan pengabdian ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin rahimakumullah, 3 permohonan ini, yang pertama kita hendaknya senantiasa memohon kepada Allah agar selalu diberikan kemudahan untuk ingat kepadanya. Sebab ingat kepada Allah atau zikrullah itu kelihatannya mudah. Tapi pada hakikatnya zikir yang benar-benar ingat kita kepada Allah itu tidaklah mudah. Bahkan dalam sholat pun, yang jelas nyata, Allah matur kepada kita, aqimis sholat ali zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di saat yang paling dekat keadaan kita, posisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita pun lepas dari zikrullah. Salat yang mestinya mengingatkan kita, diharapkan kita mampu seperti kita bercakap-cakap dengan Allah, ternyata sering yang terjadi pada diri kita, kita lalai dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan. Belum lagi di keadaan-keadaan yang lain. Dan zikir kepada Allah itu memiliki nilai yang sangat tinggi dan akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa terkadang kita mengalami kesempitan dalam hidup sementara fasilitas yang ada pada diri kita banyak. Harta kita miliki, pangkat jabatan terkadang kita miliki, segala sesuatunya ada pada kita. Tapi terkadang hati kita ini merasakan ada semacam kesempitan. Selalu galau, selalu tidak nyaman. Karena Allah sudah menyampaikan kepada kita, waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang lalai ingat kepadaku dalam menit-menit kehidupannya, dalam aktivitas hidupnya, dia melupakan Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi mereka akan kami beri kehidupan yang sempit,
cupet nalarnya. Walaupun fasilitas ada pada diri kita. Inilah zikrullah. Oleh karenanya kita senantiasa memohon bantuan Allah. Sebab tanpa bantuan Allah, kita tidak mampu untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasyukrika. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberi kemudahan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini yang senantiasa berdampingan dengan kita dan melekat pada diri kita adalah nikmat sehat walafiat. Terkadang Allah memberikan kesehatan kepada kita, kita tidak merasa bahwa itu nikmat. Sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita anggap hal itu sebagai sesuatu yang mengalir biasa dalam kehidupan. Tapi baru kita menyadari betapa sehat itu adalah nikmat ketika kita melihat saudara kita, teman kita yang sedang sakit. Atau justru kita sendiri yang sedang diuji oleh Allah dengan yang namanya sakit. Nah, bersyukur semacam ini sangat sulit. Sebab kita terkadang mengukur syukur itu kaitannya dengan rezeki dari Allah. Dan rezeki dari Allah itu kita pikir hanyalah merupakan uang semata. Jadi pemahaman kita ini sangatlah sempit. Kita anggap bahwa rezeki dari Allah adalah uang. Padahal uang itu adalah sebagian kecil dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kesehatan adalah rezeki. Punya istri yang senantiasa nurut kepada kita, berbakti kepada kita, istri yang solihah adalah rezeki yang sangat besar. Punya anak yang abror, anak yang soleh, solihah, itu adalah rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada di lingkungan yang baik, tetangga kita solihin, solihat, baik-baik semua. Itu adalah rezeki. Teman kantor kita baik-baik, itu adalah rezeki. Ketika kita memandang rezeki itu hanya uang, maka disitulah kita akan mendapatkan keruwetan dalam hidup, kesempitan dalam hidup. Nah, oleh karenanya, hendaknya kita memohon kepada Allah untuk senantiasa dibantu oleh Allah, agar kita senantiasa mampu melihat bahwa rizki adalah segenap apa yang diberikan Allah kepada kita, dititipkan Allah kepada kita, yang menjadikan kita ini semakin hari semakin baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan daya kekuatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa melaksanakan satu bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya kepada Allah. Ibadah yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini memang berproses ini. Contoh yang nyata dalam sholat kita. Pertama yang kita harapkan dan diajarkan oleh para guru kita, hendaknya kita ini sholat dengan keadaan yang khusyuk. Dalam artian yang mendasar yang namanya khusyuk itu adalah hudurul qalbi wa sukutul jawarih. Hadirnya hati kita, hati ini, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat kita. Hati ini kita hadirkan. Wa sukutul jawarih, dan antengnya, diamnya seluruh anggota tubuh kita. Inilah khusyuk. Nah, hadirnya kita menghadap Allah dalam pelaksanaan sholat inilah yang dinamakan dengan al-ihsan.
Dawuhnya Kanjeng Nabi, al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang nyata ketika kita sholat. Ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau ini sedang berada di hadapan Allah, kita melihat Allah, dan kita sedang beraudensi, bercakap-cakap dengan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan sekiranya engkau tidak bisa melakukan yang seperti ini, maka ketahuilah, kata Rasulullah, jika engkau tidak bisa melihat Allah, merasakan Allah berada di depan sampean, ketahuilah, kata Rasulullah, fa innahu yaraka. Allah itu sedang melihat engkau di saat engkau sholat. Maka kita ini terkadang, Masya Allah, sangat kurang ajar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat yang kita pikir bukan sholat kita, bukan bacaan sholat kita, tapi hati dan pikiran kita ini melayang kemana-mana. Rendah sekali kita ini. Makanya untuk mencapai itu dibutuhkan ilmu. Bagaimana agar kita mampu memahami, mendalami apa yang ada di dalam bacaan sholat kita. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW menyatakan, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah engkau mendekati sholat. Maksudnya, janganlah engkau mengerjakan sholat di saat engkau sedang mabuk. Nah, hadis ini bagaimana maknanya? Nah, rahasianya, mengapa Allah kok melarang orang sholat ketika mabuk? Karena apa? Karena di saat orang itu sedang mabuk, dia itu tidak mampu mengetahui apa yang sedang diucapkannya. Dia tidak tahu ngomong apa aku iki. Oh, namanya orang mabuk. Omongannya tidak terkontrol. Nah, ini sebagai kiasan analogi bagi kita, Masya Allah, ngapunten, ketika kita sedang sholat dan kita buta atau tidak tahu sama sekali dengan apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita, maka tidaklah berbeda kita dengan orang-orang yang sedang mabuk. Oleh karenanya, mari kita menasihati diri kita masing-masing untuk senantiasa menambah ilmu, menambah wawasan, agar kita senantiasa seiring dengan mohon bantuannya kita kepada Allah, diri kita dijadikan hambanya yang bisa melakukan pengabdian, melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat dan diiringi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.